Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perjuangan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Barra bin Malik. Al-Barra bin Malik dijuluki dengan pejuang yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga. Sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like, dan bagikan video ini kepada semua agar bermanfaat dunia dan akhirat. Sahabat muslimin semua, Al-Barra bin Malik, dia adalah sahabat yang postur tubuhnya kurus kerempeng, tidak memperhatikan rambutnya, dan mata akan sulit menebaknya. Dari segi keturunan, dia adalah seorang saudara sahabat Anas bin Malik. Al-Barra adalah saudara Anas seayah, tetapi beda ibu. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mampu bertanding mengalahkan 100 orang musyrik dengan tubuhnya yang kurus dan kerempeng itu. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Al-Barra bin Malik adalah suaranya yang bagus. Selain bersuara bagus dan merdu, Al-Barra bin Malik adalah sahabat yang suka mengubah syair. Cukup banyak gubahan syair Al-Barra bin Malik. Ketika diam dan duduk sendiri, Al-Barra bin Malik senang membuat syair rajas. Bahkan diriwayatkan suatu hari dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, Al-Barra bin Malik selalu menendangkan syair-syair rajatnya, sehingga Rasulullah SAW pun menegurnya. Apa kata beliau? Jauhilah Ghawarir. Akhirnya Al-Barra bin Malik pun berhenti. Sesungguhnya dia adalah pejuang pemberani yang pantang mundur. Khalifah Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada para panglima kaum muslimin agar tidak mengangkat Al-Barra bin Malik menjadi komandan pasukan perang. Karena jika ia diangkat menjadi komandan, maka sangat dikhawatirkan dengan keberaniannya yang luar biasa itu. Al-Barra akan membahayakan keselamatan seluruh tentara muslimin. Hampir seluruh peperangan selalu dia ikuti. Semenjak Al-Barra masuk Islam, tercatat Al-Barra ikut peperangan penting umat Islam. Selain perang Badar, Al-Barra bin Malik mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Cukup banyak biografi yang pernah sejarah dari sosok Al-Barra. Salah satu yang paling mengesankan adalah di saat-saat genting pasca wafatnya Rasulullah SAW, yaitu di saat terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab. Pada masa pemerintah Abu Bakar As-Siddiq, dalam perang itu, Al-Barra bin Malik menunjukkan jiwa jihadnya dan kepahlawanannya. Bersama dengan pasukan kedua yang dipimpin Khalid bin Walid, para pejuang dari kaum Muhajirin dan Ansar tampak begitu khawatir dengan kemurtadan yang terjadi di mana-mana, termasuk yang dilakukan Musailamah. Tentara muslimin yang pertama datang menyerang Musailamah adalah pasukan tentara yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka diutus oleh Abu Bakar sebagai khalifah umat Islam saat itu. Pasukan Ikrimah yang menyerang mereka dapat dikalahkan oleh kaum murtad tentara Musailamah. Banyak pasukan yang wafat dan selebihnya
kocar-kacir. Termasuk dalam barisan syuhada, pasukan pertama ini adalah pemimpin pasukan sendiri, Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan kedua yang dikirim Abu Bakar di bawah pimpinan Khalid bin Walid itu juga hampir saja mengalami kekalahan. Kondisi mereka sudah terpisah-pisah ke berbagai arah dan sulit untuk diberikan komando. Dalam kondisi genting itu, Khalid bin Walid cepat menoleh kepada Al-Barra sambil berkata, "Wahai Al-Barra, perintahkan kaum Ansar untuk menyerang." Bendera kaum Ansar itu sebenarnya tidak di tangan Al-Barra. Sabit bin Qais sebagai pembawa bendera telah wafat menjadi salah seorang syuhada. Bagaimana juga dengan Zaid bin Khattab? Dalam kondisi ini, mendengar seruan Khalid bin Walid itu, maka Al-Barra bin Malik langsung berteriak dan memanggil kaumnya, "Wahai kelompok Ansar, kalian jangan pernah berpikir untuk kembali pulang ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah setelah hari ini. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan kemudian ingatlah surga." Kata-kata seperti itu sangat wajar keluar dari seorang Al-Barra bin Malik yang bercita-cita menjadi seorang syahid. Bahkan Al-Barra bin Malik sangat yakin bahwa dirinya akan diberikan keutamaan menjadi seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Al-Barra bin Malik menderita sakit dan harus berbaring di atas tempat tidurnya. Ketika Al-Barra bin Malik dijenguk oleh saudara-saudaranya, maka Al-Barra bin Malik justru berkata, "Apakah kalian khawatir jika aku akan mati di atas tempat tidurku ini? Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghalangi ku menjadi seorang syahid." Pantas saja jika Al-Barra bin Malik langsung menyambut seruan Khalid bin Walid di tengah medan perang itu. Al-Barra bin Malik kemudian berusaha terus maju untuk semakin mendesak kaum musyrikin. Golongan Ansar pun kemudian mengikuti di belakangnya. Seruan Khalid bin Walid kepada Al-Barra bin Malik tidaklah tanpa alasan. Al-Barra bin Malik adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jika saja dia berkata-kata demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersumpah atas namanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Saat itulah Al-Barra bin Malik juga bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pasukan Islam diberikan kemenangan melawan kaum murtad pimpinan Musailamah Al-Kadzab. Pasukan Musailamah Al-Kadzab, kaum murtad itu pun akhirnya terpaksa terpukul mundur. Segala upaya dilakukan, pedangnya berkelebat ke kiri dan ke kanan, menembas musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berusaha menyerang atau melindungi diri. Melihat prajuritnya berguguran, Musailamah Al-Kadzab dan kaum murtadnya menjadi ketakutan, dan jiwa mereka pun mulai dihinggapi rasa gentar. Mereka kemudian melarikan diri mencari perlindungan di sebuah benteng yang kemudian terkenal dengan sebutan Hadiqah Maut atau Taman Kematian. Karena banyaknya jumlah pasukan kedua belah pihak yang meninggal dunia, peperangan belum usai. Dalam kebun yang memiliki benteng tinggi itu, pasukan Musailamah melancarkan serangan kepada pasukan mujahidin muslimin yang mencoba masuk ke pintu benteng atau hanya sekedar berusaha mendekat.
Menghadapi keadaan yang demikian, kaum muslimin pun sesungguhnya sempat kebingungan. Pada saat itulah kemudian muncul pikiran cemerlang dari Al-Barra. Al-Barra bin Malik pun kemudian berteriak, "Angkatlah aku dengan tombak-tombak dan lindungi aku dengan perisai dari panah-panah musuh. Setelah itu, lemparkan aku ke dalam benteng itu. Biarkan aku menjadi seorang syahid demi bisa membukakan pintu dan kalian bisa menerobos masuk." Tubuh kurus kerempeng Al-Barra itu pun meleset masuk ke dalam benteng itu untuk membuka pintu gerbang dari dalam. Tubuh Al-Barra bin Malik telah terlempar ke dalam benteng. Al-Barra bin Malik langsung membukakan pintu gerbang. Kaum muslimin pun langsung menerobos masuk, menyerang pasukan murtad Musailamah Al-Kadzdzab. Lebih dari 20.000 orang murtad tewas, termasuk pimpinan kaum murtad tersebut, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Dalam peperangan itu, ternyata Al-Barra bin Malik masih belum bisa mencapai cita-citanya menjadi syahid. Al-Barra bin Malik hanya mengalami banyak luka-luka di seluruh badan yang tidak berdaging itu. Tidak kurang dari 80 luka pada tubuhnya setelah dilemparkan itu. Luka yang disebabkan tusukan pedang atau tombak dan anak panah, serta luka karena dilemparkan sebagai pembuka pintu benteng musuh. Lebih dari sebulan lamanya terpaksa dirawat akibat luka-luka yang dideritanya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Al-Barra bin Malik juga pernah dikirimkan bersama pasukan yang dipimpin oleh Suhail bin Adi. Pasukan yang di dalamnya termasuk Al-Barra bin Malik diberangkatkan untuk menyerang Ahwad di Kufah, Persia. Umar mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Kufah untuk mengerahkan pasukan ke Ahwad. Umar berkata dalam suratnya itu, antara lain, "Jadikanlah Suhail bin Adi sebagai pimpinan pasukan dan sertakan Al-Barra bin Malik." Kini Al-Barra bin Malik memasuki perang Tustar. Tustar adalah satu nama kota yang berada di Persia. Dalam peperangan itu Al-Barra bin Malik pun tidak mau ketinggalan. Bangsa Persia yang banyak pengalaman perangnya itu telah berlindung di benteng yang kokoh yang mereka miliki. Pasukan muslimin hanya bisa mengepung mereka saja. Kaum muslimin tidak bisa memiliki benteng karena benteng itu licin sekali. Dalam kondisi seperti itu, pasukan Persia kemudian menurunkan pengait besi yang sudah membara karena ujungnya telah dipanaskan. Rantai tersebut mereka lemparkan kepada pasukan muslimin. Tentu saja rantai-rantai pengait besi yang sudah membara itu pun kemudian menimpa kaum muslimin. Banyak pasukan Islam yang terkena pengait besi itu. Di antara adalah Anas bin Malik, saudara Al-Barra bin Malik. Selama beberapa saat Anas tidak mampu melepaskan diri dari besi panas yang mengaitnya. Melihat hal itu, Al-Barra bin Malik segera melompat ke dinding benteng dan melepaskan pengait dari tubuh saudaranya. Dalam perang Tustar itu juga Al-Barra bin Malik memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan cita-citanya sebagai seorang syahid. Kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala rupanya mewujudkan cita-citanya. Seandainya saja Al-Barra bin Malik berkenan berdoa dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemenangan dan tidak syahid, niscaya beliau melakukannya. Namun Al-Barra bin Malik tidak melakukan itu. Al-Barra bin Malik pun akhirnya gugur sebagai syahid dengan tersenyum kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab.